Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, semua jumpa lagi dengan saya Ahmad Fadlan di channel Ruang Tentor ini. Ya, jadi berdasarkan polling yang kita buat ya, jadi kebanyakan semua memilih untuk dibahaskan materi perbandingan senilai berbalik nilai dengan beberapa soal hot selainnya ya, berdasarkan polling yang kita lihat di channel Ruang Tentor ini. Nah, maka atas dasar itu kita mencoba membahas lagi ya soal-soal perbandingan, apakah itu senilai berbalik nilai ataupun soal hot selainnya ya. Dan seperti biasa, kita juga akan berikan oleh-oleh di akhir video yang wajib tentu semua kerjakan. Baik ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun sebelumnya ya, semua ini sekedar informasi ya bahwa semua kalau misalkan kita mau melihat ya koleksi pembahasan soal TIU CPNS secara lengkap tahun ini, tentu semua bisa mengakses ya di deskripsi video yang ada di bawah video ini ya. Bisa dilihat tentu semua di situ sudah banyak tertera. Teman-teman tinggal klik linknya maka akan menuju ke koleksi pembahasan dari soal-soal TIU ya. Oke, ini saya lewati. Nah, seperti biasa semua kita tidak langsung membahaskan soal-soalnya. Saya memberikan kesempatan kepada semua untuk mencoba memahami dulu soalnya ya. Kalau misalkan mau dikerja-kerja dan tidak cukup waktunya, bisa di stop videonya untuk dikerjakan ya. Oke, sedangkan waktunya untuk nomor 45, silakan. Ya, oke, waktu habis ya. Saya kira semua sudah mendapatkan pencerahan dari soal ini. Nah, di sini soalnya sebuah pabrik dapat memproduksi 1.500 ya unit barang dalam 10 hari dengan 30 pekerja ya. Nah, jika jumlah pekerja dikurangi menjadi 20 orang. Jadi pekerjanya dikurangi sehingga tersisa 20 orang ya. Hati-hati dalam memahami soal. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 1.500 unit barang ya. Nah, kalau misalkan menggunakan 3 variabel di sini, sering saya tekankan bahwa kita bisa menggunakan rumus siluman top ya. Nah, tapi kalau misalkan kita perhatikan, di sini ternyata unit barangnya itu tidak berubah ya, tetap. Berarti yang kita cuma perhatikan di sini adalah banyaknya pekerja dengan banyaknya hari dengan banyaknya pekerja ya. Jadi bisa kita nanti menggunakan perbandingan. Nah, saya rinci dulu ya teman-teman semua. Jadi di sini ada waktu, ada pekerja. Waktu yang pertama itu kan 10 hari gitu ya. 10 hari oleh 30 pekerja yang di sini ya. Kemudian berapa lama di sini ditanyakan kalau misalkan pekerja dikurangi menjadi 20 orang ya, sisa 20 orang yang tersisa. Nah, di sini pekerjanya berkurang ya. Kalau misalkan pekerjanya berkurang, berarti pasti akan lebih lama waktu penyelesaiannya, otomatis di sini akan bertambah. Masih diingat kalau misalkan ada selang-seling, ada plus, ada minus, ataupun sebaliknya ya. Di sini ada minus, ada plus, maka dikerja dengan konsep perbandingan berbalik nilai. Itu diingat ya. Kalau perbandingan berbalik nilai, berarti kita tinggal kali lurus, ya, seperti ini. Jadi, T dikali 20, T dikali dengan 20, seperti itu, sama dengan 10 kali 30. 10 dikali dengan 30. Kalau sudah ditulis seperti ini, tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. Ya, jadi T sama dengan 10 dikali dengan 30 per 20. Nah, di sini ada yang bisa kita coret-coret manja ya. Misalkan nolnya dicoret. Jadi 10 kali 3, 30 dibagi dengan 2. Itu dapatnya adalah 15 hari. Jawabannya adalah Bravo ya. Jelas ya teman-teman semua. Saya kira masih cukup mudah untuk nomor 45 ini. Coba kita lanjut ke soal nomor 46. Silakan. Ya, oke, waktu habis ya. Coba diperhatikan. Sebuah proyek dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari. Saya ganti cinta dulu ya. Ya, diselesaikan dalam 60 hari oleh 60 orang pekerja ya. Jika setelah 30 hari, ya, 20 pekerja diberhentikan. Ya. Nah, ditanyakan berapa lama waktu tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, di sini ada saya mau ingatkan teman-teman ya. Jadi diingat baik-baik ya. Kalau misalkan ketemu istilah atau redaksi di soal itu, misalkan pekerja diberhentikan
Ya, ini saya tulis dulu ya supaya tetap semua menjadi catatan. Pekerja diberhentikan atau pindah tempat kerja. Ya, atau mungkin juga di dalam redaksi soal itu sama saja dikatakan resign ya. Oke, saya ini dulu ya. Jadi tolong teman-teman semua dicatat baik-baik ini. Ini merupakan kata kunci yang bisa digunakan di soal dalam memahami ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ketemu kata pekerja diberhentikan, pindah tempat kerja atau resign, maka langsung saya berikan cara silumannya di sini. Rumus silumannya itu kita menggunakan rumus Pak Bos. Jadi ada dua rumus Pak Bos di sini. Mungkin sebentar akan saya berikan juga ya. Rumus Pak Bos di sini yang digunakan adalah B dikali O per S dikurangi dengan B ya. Nah, apa ini BOS? B itu adalah sisa hari. Saya kasih keterangan. Jadi dicatat baik-baik ya. B adalah sisa hari ya. Kemudian O apa? O ini adalah banyaknya orang semula gitu ya. Kemudian S apa? S ini adalah sisa orang. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita masukkan apa yang diketahui. B ini adalah sisa hari. Jadi sisa hari setelah 30 hari ya. Ini kan banyaknya 60 hari. Mereka sedang bekerja 30 hari. Berarti 60 dikurangi 30, itu dapatnya adalah 30 hari. Ya, dikali O. O ini adalah banyaknya orang semula, berarti 60 pekerja. Jadi 60 orang per S adalah sisa orang setelah beberapa orang itu keluar. Ini kan keluar 20 pekerja ya, diberhentikan. Berarti 60 dikurangi 20 itu adalah 40 gitu ya. Dikurangi dengan B. B adalah 30 tadi. Nah, sekarang kalau sudah dimasukkan seperti ini, tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya. Kalau misalkan ada yang bisa dicoret manja dulu nolnya ini ya. Gitu. 60 bagi 4 itu 15 ya. Dikoreksi kalau salah hitung. Jadi 3 dikali 15 itu 45 dikurangi dengan 30 dapatnya adalah 45 dikurangi 30 dapatnya 15 ya. Jawabannya bravo. Jadi 15 hari. Ya agak simpel kalau kita mau kerja pakai cara biasa ya. Oke, lanjut nomor 47 silakan. Ya, waktu habis ya. Coba diperhatikan lagi. Sebuah mesin dapat memproduksi 500 unit barang dalam waktu 4 jam. Ya. Jika dua mesin lain dengan kapasitas yang sama ditambahkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 1.500 unit barang? Ini mirip dengan nomor 45 tadi yang saya singgung dengan menggunakan rumus top. Ya. Nah, kalau tadi itu kan ada yang sama. Banyaknya unit barang itu yang sama. Ini beda semua. Jadi kita harus menggunakan rumus top. Ini rumus siluman yang kita buat di sini ya. T adalah banyak waktu gitu ya, 4 jam. Jadi 4 jam. O ini adalah mesinnya. Jadi jadi O ini bisa orang, bisa juga hewan seperti itu ya, bisa juga mesin. P adalah produk yang akan dihasilkan seperti itu. Nah, kemudian apalagi T-nya tidak diketahui yang kedua ya. T-nya, O-nya di sini itu jika dua mesin lain dengan kapasitas ditambahkan, kapasitas yang sama ditambahkan, berarti sekarang mesinnya menjadi 3 ya. Produk yang dihasilkan adalah 1.500 unit. Nah, kalau sudah dimasukkan ke sini, tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya. Ini tinggal coba ya. Cara kerjanya itu seperti ini teman-teman. Ini dikali ya. Seperti ini. Oke. T dikali 3 dikali 500. Ditulis saja dulu ya. Jangan, ya nggak usah dulu dikali. Kalau mau langsung boleh. 4 kali 1 dikali dengan 1.500. Nah, sekarang ada yang mau dicoret manja, nolnya bisa ya. Jadi T sama dengan 4 kali 1 dikali 15 per, di sini tinggal 3 dikali 5, 15. 15-nya dicoret manja. Jadi T-nya dapat 4 kali 1 adalah 4. Jawabannya Charlie. Ya, cinta tidak pernah salah. Oke, jelas untuk nomor 47. Kita lanjut lagi ya. Ya, silakan. Jadi ada 5 nomor yang saya bahas. 5 nomornya teman-teman akan kita jadikan sebagai oleh-oleh ya. Oke, waktu habis. Coba diperhatikan. Sebuah mobil membutuhkan 18 liter ya bahan bakar untuk menempuh 240
km. Jadi 18 itu menempuh 240 km. Jika mobil tersebut menempuh 400 km, ya, maka berapa liter bahan bakar yang dibutuhkan? Kalau misalkan di sini bertambah jaraknya, ya, maka pasti bahan bakar yang dibutuhkan juga harus bertambah, gitu ya. Jadi kalau misalkan bertambah ataukah berkurang, maka itu dikerja dengan konsep perbandingan senilai. Bagaimana kalau senilai? Kalau senilai itu dikali silang. Kalau berbalik nilai tadi, dikali lurus ya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi X dikali 40, X dikali 240, pelan-pelan saja ya. 18 dikali dengan 400. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. Ini tunggu dulu ya, jangan dikalikan dulu teman-teman. Siapa tahu ada yang bisa disederhanakan seperti ini ya. Nolnya mungkin bisa habis seperti ini ya. Nolnya bisa habis, kemudian 18 dengan 24 bisa disederhanakan dulu ya, supaya tidak berat, tidak besar angkanya. Masing-masing bagi 6. Ini 3, di sini 4. Jadi 3 dikali 40 itu 120 per 4. 120 bagi 4 dapatnya 30 liter ya. Jelas ya teman-teman? Nah, kita lanjut ke soal terakhir sebelum kita berikan oleh-oleh nomor 49 ya, silakan. Ya, oke. Coba diperhatikan. Sebuah proyek dapat diselesaikan dalam waktu 45 hari dengan 50 pekerja. Setelah 15 hari dia bekerja, ya, proyek itu dihentikan selama 10 hari karena hujan. Jika proyek harus selesai tepat waktu, maka berapa banyak pekerja tambahan yang diperlukan? Jadi sering muncul soal-soal begini ya, makanya kita buatkan rumus siluman. Untuk nomor 49 ini, kita menggunakan rumus Pak Bos. Apa bedanya Pak Bos yang tadi dengan Pak Bos yang di sini? Bedanya tadi itu teman-teman semua. Kalau nomor 46 yang tadi itu, kalau misalkan pekerjanya yang dihentikan atau dikeluarkan atau resign, gitu ya, maka menggunakan rumus Pak Bos dikurangi dengan B. Ini ada pertanyaan yang muncul seperti itu. Tapi kalau misalkan proyeknya yang dihentikan, jadi saya ulangi, tadi itu orangnya yang dikeluarkan. Ini proyeknya yang dihentikan. Beda kan? Tidak sama. Tidak sama. Jadi kalau misalkan proyeknya yang dihentikan, maka kita menggunakan rumus Pak Bos. Ya, beda juga sebenarnya simbolnya sama, tapi keterangannya beda. B itu adalah berapa lama dia libur atau berapa lama proyeknya itu dihentikan, gitu ya. Nah, kan kalau dihentikan proyeknya berarti pekerjaannya libur. O ini adalah banyaknya orang semula, gitu ya. Kemudian S ini adalah sisa hari setelah dia kembali bekerja. Nah, tinggal dimasukkan saja ya. B ini adalah libur. Berapa lama dia libur? Ya, setelah proyek dihentikan selama 10 hari. Kemudian O, orang semula adalah 50. Ya, yang ini. Kemudian sisa hari itu kan banyaknya hari 45 hari. Ya. Kemudian saya cakar. Kemudian 15 hari sudah bekerja. Kemudian dikurangi lagi dengan liburnya. Berarti ini tinggal dapatnya 20 ya. 45 kurang 15, 30 kurang 10, 20. Nah, kalau sudah dimasukkan ke sini, tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya. Ini nolnya bisa dicoret manja gitu ya. 1 kali 50, 50 bagi 2, dapatnya adalah 25 orang ya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah Bravo. Oke teman-teman, 5 nomor ya kita sudah bahas. Nanti berikutnya 5 nomor berikutnya adalah oleh-oleh ya. Agak-agak serupa dengan soal yang kita bahas. Tapi ada mungkin beberapa nomor yang agak menantang ya. Ya mungkin tidak sama yang saya bahas. Nanti coba-coba didiskusikan ya teman-teman semua. Dengan teman-temannya di grup manapun itu. Oke. Tapi sebelumnya seperti biasa ya. Ini saya tidak berpromosi ya. Saya cuma hanya mengajak ke jalan yang lurus ya teman-teman. Bisa akses link tryout di sini, masukkan kode promo Ruang Tentor ya. Oke. Oleh-oleh pertama yang ini semua silakan dinikmati ya, dihabiskan ya. Dibagi ke rekan-rekannya. Kemudian oleh-oleh kedua adalah yang ini. Ya, nanti kita share kunci jawabannya hari berikutnya ya. Oleh-oleh ketiga adalah yang ini. Ya, karena ada yang request juga, Kak, kunci jawabannya jangan cepat dibagikan ya. Supaya kita kerja dulu.
Oleh-oleh keempat, silakan ini. Dan oleh terakhir adalah, jadi saya berharap semua mengerjakan oleh-oleh ini dengan sepenuh hati ya. Saya mendoakan kalian semua dengan semangat kerja kerasnya, berdoa semoga kita bisa lulus CPNS tahun ini ya, dan menjadi sumber kebahagiaan bagi keluarga dan orang-orang terdekat yang mencintai dan menyayangi kita ya. Oke, saya kira untuk sementara sampai di situ dulu ya. Sampai ya nanti kita bahas lagi ya, ketemu lagi pembahasan soal TIU, TWK, ataupun TKP di pembahasan soal video lainnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.